Go Navy Highlight, Minggu kedua Maret 2021, menyajikan berita-berita seputar kegiatan dan informasi menarik TNI Angkatan Laut selengkapnya dalam Go Navy Highlight. Berita pertama, Minggu 7 Maret tahun 2021, TNI Angkatan Laut dalam hal ini prajurit Lanal Tegal melaksanakan aksi cepat tanggap bersinergi bersama tim SAR gabungan TNI Polri dan BPBD Kabupaten Tegal berhasil menemukan korban anak tenggelam di lahan pemancingan sedalam 3 meter di Desa Paketiban, Tegal, Jawa Tengah. 2 orang anak korban tenggelam ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan jenazah keduanya dibawa ke RSUD Dr. Suselo Slawi untuk dilakukan otopsi dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Minggu 7 Maret 2021, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal 14 Sorong kembali melaksanakan aksi tanggap darurat dengan mengerahkan personil dan mobil pemadam kebakaran untuk melaksanakan SAR guna membantu memadamkan kapal penumpang KM Fajar Baru 8 yang terbakar saat sandar di dermaga Pelabuhan Rakyat Kota Sorong, Sorong, Papua Barat. Minggu 7 Maret 2021, TNI Angkatan Laut melalui Dispot Marko Armada 2 menggelar Diklat Sakabahri Angkatan 36-37 Gajah Mada di Mako Koarmada 2 Ujung Surabaya, Jawa Timur. Diklat yang dilaksanakan selama 2 hari ini dibuka langsung oleh Kadispot Marko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Bayu Pranoto dengan tujuan para peserta dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan menjadi kader Sakabahri yang handal serta menjadi generasi muda yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Minggu 7 Maret 2021, 2 kapal perang Republik Indonesia di bawah kendali Operasi Guspurla Koarmada 2, yakni KRI Ajak 653 dan KRI Hasan Basri 382 yang sedang melaksanakan operasi PAMTAS menggelar latihan bersama di perairan Selat Makassar. 2 kapal perang Republik Indonesia jenis pemburu kapal selam tersebut melaksanakan beberapa latihan bersama, diantaranya manuver taktis, flag hoist, rasap, dan damage control exercise. Latihan ini merupakan implementasi dari program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dalam bidang pembangunan sistem pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional yang bersinergi dan mempunyai interoperabilitas tinggi. Minggu 7 Maret 2021, TNI Angkatan Laut dalam hal ini prajurit Posal Muara Bengalon di bawah kendali Operasi Lanal Sangatta Lantamal 13 Tarakan bersinergi bersama dengan Pol Airut, Basarnas Kutai Timur, Satpol PP dan masyarakat Desa Muara Bengalon melaksanakan aksi cepat tanggap dengan melaksanakan SAR terhadap seorang anak lelaki berusia 8 tahun yang dibangsa seekor buaya di Sungai Tempakul, Desa Muara Bengalon, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Tim SAR gabungan bersama seorang pawang buaya berhasil melacak keberadaan buaya pemangsa tersebut dan dilaksanakan penangkapan. Setelah dilakukan pembedahan pada perut buaya, jasad anak tersebut ditemukan di dalamnya dan selanjutnya jasad anak korban termakan buaya tersebut diserahkan kepada pihak keluarga dan buaya pemangsa dikuburkan di lokasi sekitar. Senin 8 Maret 2021, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Amadi Heri Purwono menghadiri rapat koordinasi operasi atau Rakor Ops TNI Angkatan Laut 2021 di Auditorium Denma Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Rakor Ops 2021 mengusung tema dilandasi semangat profesionalitas, modern dan tangguh. Unsur-unsur operasi siap melaksanakan tugas TNI Angkatan Laut serta mendukung percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Dibuka langsung oleh Asisten Operasi Kasal Laksamana Muda TNI Didi Setiono dan dihadiri 36 orang personil secara tatap muka dan kemudian diikuti oleh 38 orang personil secara virtual. Senin 8 Maret 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang didampingi sejumlah pejabat utama Mabesal dan disambut langsung oleh Komandan Korps Marinir Maijen TNI Marinir Suwartono dalam rangka peninjauan secara langsung Pusat Latihan Pertempuran Korps Marinir 4 Purboyo, Malang, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Kasal melaksanakan tur facility di Puslat Purmar 4 Purboyo dan sekaligus memberikan pembekalan dan pengarahan kepada siswa Dikmata tahun anggaran 2020
dan para pelatih yang berdinas di PLP 4 Purboyo. Senin 8 Maret 2021, dalam rangka mendukung program pemerintah, yakni Lumbung Pangan atau Food Estate, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal 8 Manado melaksanakan panen ikan air tawar di Mako Lantamal 8 Manado, Kairagi, Werupal 2 Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan ketahanan pangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Lantamal 8 Manado, Brigjen TNI Marinir Iwayan Ariwijaya, dan hasilnya akan dibagikan kepada prajurit Lantamal 8 dan keluarga yang berada di lingkungan Kompleks Lantamal 8. Hal ini merupakan implementasi dari program prioritas Kasal dalam menjaga kepercayaan negara dan rakyat melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, serta bangsa dan negara. Senin 8 Maret tahun 2021, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Tim Second Fleet Quick Response atau SFQR Kormada II bersinergi bersama pihak Bea Cukai dan BKIPM Juanda berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 29.250 ekor baby lobster yang akan dikirim ke Batam melalui pesawat udara di Kargo Terminal 1 Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Selasa 9 Maret 2021, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Amadi Heri Purwono melaksanakan peninjauan langsung pelaksanaan kegiatan vaksinasi prajurit TNI Angkatan Laut di GOR Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan selama 2 hari yang diberikan kepada 3.500 prajurit TNI Angkatan Laut yang berdinas di Mabesal, melibatkan vaksinator gabungan dari 3 matra TNI dan Pusat Kesehatan TNI. Wakasal menyampaikan kepada awak media bahwa dengan terlaksananya vaksinasi ini tentunya akan membangkitkan semangat dan kepercayaan diri prajurit TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas di tengah masyarakat maupun kegiatan sinergitas lainnya. Selasa 9 Maret 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono membakar semangat para prajurit Tamtama remaja dari Korps Marinir tahun anggaran 2020 dalam upacara pembaretan di Pantai Baruna, Kondang Iwak, Malang Selatan, Jawa Timur. Pembaretan prajurit remaja Korps Marinir merupakan salah satu implementasi pembinaan personil Korps Marinir dari aspek kultural atau tradisi, sehingga membuktikan bahwa Angkatan Laut sangat serius dalam membangun kekuatan matra laut menjadi lebih profesional, modern, dan tangguh. Turut hadir dalam upacara Komandan Korps Marinir Maijen TNI Marinir Suartono beserta jajaran pejabat utama Mako Kormar, sejumlah pejabat utama Mabesal, dan juga beberapa pejabat setempat. Selasa 9 Maret 2021, kekuatan Komando Armada 3 bertambah lagi dengan kedatangan kapal perang jenis kapal bantu cair minyak yang dikomandani oleh Letko Laut Pelaut Bayu Wicaksono, yakni KRI Tarakan 905 di Dermaga Lantamal 14 Sorong, Papua Barat. Kedatangan KRI Tarakan 905 disambut langsung oleh Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto bersama dengan jajaran pejabat utama Koarmada 3. Rabu 10 Maret 2021, TNI Angkatan Laut dalam hal ini prajurit Yon Marhalan 6 Makassar melaksanakan aksi tanggap darurat dengan melakukan pencarian terhadap mobil milik seorang warga yang tenggelam di saat banjir yang tengah melanda di Jalan Inspeksi Kanal 2, Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan semangat dan profesionalisme yang tinggi, hanya membutuhkan waktu 30 menit dengan jumlah personil 4 orang dibantu masyarakat sekitar dan mesin derek. Akhirnya mobil tersebut berhasil dievakuasi, tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Rabu 10 Maret 2021, TNI Angkatan Laut kembali membuka rekrutmen bagi para relawan COVID-19, khususnya tenaga kesehatan. Hal ini merupakan wujud dari apresiasi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono kepada para relawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raga demi raga yang lain, yakni merawat dan menangani pasien COVID-19 di RSAL Dr. Minto Harjo Jakarta dan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet.
Sebanyak 195 orang calon Bintara PK khusus tenaga kesehatan terbagi atas 103 orang Caba Putra dan 92 orang Caba Putri. Mereka adalah lulusan D3 dan S1 Kesehatan. Apabila di antara mereka dinyatakan lulus, maka akan mengikuti pendidikan bersama-sama para calon Bintara reguler pada 10 April 2021 mendatang. Rabu 10 Maret 2021, setelah 2 pekan dilaksanakan oleh para perwira penerangan TNI Angkatan Laut, Onjok Training Perwira Penerangan 2021 resmi ditutup oleh Sekdispenal Kolonel Nevi Dwi Susanto di Ruang Papua, Gedung B4 Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekdispenal, Kadispenal Laksamana Pertama TNI Yulis Wijoyono mengatakan, OJT Perwira Penerangan 2021 sebagai sarana pembekalan dan dalam menjawab tantangan pada era globalisasi, di mana berbagai media selalu mengedepankan kecepatan informasi, sekaligus sebagai penjabaran dari program prioritas Kasal dalam membangun sumber daya manusia TNI Angkatan Laut yang unggul dan profesional, khususnya di bidang penerangan. Rabu 10 Maret 2021, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono meninjau lokasi ketahanan pangan yang dikelola oleh Lanal Lampung di Dusun Margodadi 3, Desa Padang Cermin, Lampung. Didampingi sejumlah pejabat TNI Angkatan Laut, Wakasel meninjau hasil penanaman singkong dan jagung yang dilaksanakan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono beserta istri beberapa bulan yang lalu, guna persediaan pangan bagi anggota dan masyarakat sekitar. Jumat 12 Maret 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan kunjungan silaturahmi ke sesepuh TNI Angkatan Laut sekaligus Kasal ke-13 Laksamana TNI Purnawirawan Tanto Kuswanto di Gedung Graha Jalabakti, Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat. Dalam kunjungan ini Kasal didampingi Kadis Bekal Laksma TNI Eko Purwanto, Kadis Litbangal Laksma TNI Agus Karminto, serta Kadis Penal Laksma TNI Yulius Wijoyono. Merupakan sebuah penghormatan bagi Kasal dapat berkeliling kepada sesepuh TNI Angkatan Laut serta mempererat tali silaturahmi yang terjalin dengan baik, dan juga sebagai sarana bertukar pikiran serta sharing informasi. Jumat 12 Maret 2021, dalam rangka mewadahi dan memfasilitasi hasil karya para anggotanya, Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vero Yudo Margono menggelar pelatihan dan keterampilan usaha mikro kecil menengah di kantor PP Jalasenastri, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota dalam mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif. Digelar secara virtual, diikuti oleh seluruh anggota Jalasenastri di Indonesia. Jumat 12 Maret 2021, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal 14 Sorong yang berada di wilayah jajaran Kormada 3 melaksanakan program ketahanan pangan, yakni panen raya padi di lahan ketahanan pangan Lantamal 14 Distrik Aimas Sorong, Papua Barat. Panen raya padi ini adalah hasil pengelolaan sinergitas dari prajurit Lantamal 14 Sorong dan kelompok tani Rukun Wargi. Hadir dalam acara panen raya ini Panglima Kormada 3 Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto beserta jajaran pejabat utama Kormada 3, Komandan Lantamal 14 Sorong Brigjen TNI Marinir Marcos beserta jajarannya, sejumlah pejabat Forkompinda dan juga beberapa pejabat terkait lainnya. Hal ini selaras dengan program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, yakni menjaga kepercayaan negara dan rakyat melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, institusi, serta bangsa dan negara. Jumat 12 Maret 2021, TNI Angkatan Laut melalui prajurit Lanal Tanjung Balai Karimun melaksanakan aksi tanggap darurat dengan bersinergi bersama petugas Damkar, Satpol PP, Babin Potmar, Babinsa, serta masyarakat setempat dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Teluk Uma, Tebing Karimun, Kepulauan Riau. Kebakaran lahan seluas 10 hektar tersebut mulai terlihat sejak sore hari. Meskipun medan yang harus ditempuh terbilang cukup sulit, namun berkat kegigihan dan semangat para personil gabungan, akhirnya si Jago Merah berhasil ditaklukkan dalam waktu 4 jam. Masih di hari yang sama namun lokasi berbeda,
prajurit Tanjung Balai Karimun melaksanakan gotong royong dalam rangka program CLBK atau Cinta Laut Bersih Karimun dengan membersihkan eceng gondok yang memenuhi permukaan air di Danau Taman Hijau Karimun, Kepulauan Riau. Kegiatan ini adalah prakarsa dari Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun, Letko Laut Maswedi, yang sudah melaksanakannya selama 4 pekan. Menurut beliau, kehadiran eceng gondok membuat pemandangan sekitar danau menjadi kurang indah dipandang mata. Sabtu 13 Maret 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bersama pejabat TNI Angkatan Laut dalam kunjungan kerja di wilayah Batam berkesempatan mengunjungi galangan kapal dalam negeri PT Betamek di Jalan Brigjen Katamso Batam, Kepulauan Riau. Kunjungan Kasal dan rombongan kali ini adalah dalam rangka meninjau langsung kemampuan perusahaan serta fasilitas yang dimiliki perusahaan ini dalam menjalin kerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Sabtu 13 Maret 2021, TNI Angkatan Laut dalam hal ini tim F1QR Lanal Tanjung Balai Asahan serta Satgas 9 21H Dispam Sanal melaksanakan pengejaran dan penangkapan terhadap kapal KM Sinarmas Utama beserta 3 orang anak buah kapal yang diduga membawa TKI ilegal dari Malaysia ke perairan Tanjung Balai Asahan di sekitar Pulau Jemur, Kepulauan Riau. Bersinergi dengan Satpol Air Polda Sumut, tim TNI Angkatan Laut berhasil mengamankan sebanyak 115 orang TKI tanpa dokumen resmi dengan rincian 31 orang wanita, 80 orang pria, serta 4 orang anak di bawah umur. Selanjutnya para TKI ini dikawal menuju kantor imigrasi setempat untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara nakoda kapal beserta para ABK akan diproses oleh Lanal TBA.